Rabu 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung resmi menahan ex-kepala BGN, Dadan Hindayana, dan dua wakilnya usai jadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Mereka diduga berafiliasi dengan SPPG hingga mengintervensi pengadaan barang dan jasa. Ini merugikan negara hingga miliaran rupiah per hari. Apakah ini jadi awal perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis? Kita akan bahas bersama pengamat kebijakan publik, Pak Agus Pambagio. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Ya, Pak Agus, dengan penahanan 3 pimpinan BGN, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini? Iya, dari kan sudah saya ingatkan akhir 2024 bahwa underlying pendirian MBG atau makan bergizi gratis ini kan hampir tidak ada. Jadi hanya atas perintah titah Presiden. Meskipun ini program baik. Makanya saya sempat sampaikan harus dilakukan moratorium dulu, ditata dengan baik. Siapa saja yang dapat, tidak harus semua anak Indonesia dapat. Dan ini kan sudah saya ingatkan berkali-kali untuk supaya moratorium dulu, tapi kan malah saya dituduh tidak setuju. Saya setuju saja, asal ditata dengan baik. Nah, perkara korupsi sudah saya sampaikan juga waktu itu, karena amburadulnya underlying dari MBG ini sudah pasti korupsi akan merajalela dan terbukti sekarang. Ya, Pak Agus, 3 pelaku diduga mengintervensi proses verifikasi SPPG. Perlukah SPPG diverifikasi ulang terkait kelayakan mengelola MBG? Ya harus, karena tadi bahwa apa yang sudah dilakukan sekarang itu tidak betul, ya kan? Sayang, ini program yang menyedot dana pendidikan, dana macam-macam desa dan sebagainya begitu besar. Jadi saya ingatkan, moratorium dulu, stop dulu, tata lagi dulu. Ya kan? Dan jangan beri izin baru dulu lagi. Lalu ditata itu artinya apakah siapa saja yang berhak mendapatkan MBG, bukan seluruh anak Indonesia. Anak yang tinggal dan sekolah di Jakarta, daerah Pondok Indah, Menteng, Kebayoran, daerah-daerah baru, Kebon Jeruk sana, ngapain dikasih MBG? Ya, harus tentukan daerahnya. Kemudian MBG dengan 3.000 harus masak itu terlalu besar. Ya kan, sehingga yang untung nanti adalah supplier-supplier itu. Saya sudah cek ke pasar-pasar, mereka menurun yang belanja itu karena kantin sekolah tutup dan kantin-kantin lain yang mensuplai makanan untuk sekolah-sekolah juga sudah mati. Jadi siapa yang dapat keuntungan MBG? Tentu tadi para supplier besar. Nah, untuk itulah saya katakan moratorium dulu, hentikan dulu perizinan baru yang ada ditata ulang. Baru setelah itu dimulai kembali. Ya, jika kita lihat modusnya Pak, apakah ini hanya bisa dilakukan oleh Dadan Hindayana CS atau juga melibatkan banyak orang, apalagi terkait markup pengadaan barang? Ya tentu banyak orang. Membangun MBG itu kan kalau saya tidak salah ya, saya sudah agak lama tidak mengingat gitu sekitar 1,5 M. Modalnya pinjam dari Bank Himbara. Nah sekarang siapa di situ? Soal kredit, mengkredit kita sudah tahu semua bahwa ada fee, ada segala macam. Ya kan? Nah sekarang yang menikmati siapa? Kan banyak calonnya. Ya kan? Dari pertama misalnya 15.000, sewa alatnya piringnya 2,5, 2.500, terus ke sini nanti yang calo pertama ngasih calo kedua, ngasih calo ketiga, dan seterusnya akan berkurang sehingga mungkin sisanya hanya 6.000 per anak. Itu yang terjadi, kenapa makanannya basi, kenapa ada lele hidup diberikan, kenapa kelapa utuh dibawa, dan seterusnya. Inilah yang harus kita tahu ulang. Ya, dalam pelaksanaan program MBG terlihat ada celah-celah korupsi. Bisa mungkin Bapak jabarkan bagaimana antisipasinya, apa yang harus dilakukan pemerintah agar kasus serupa tidak terulang? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi sekali lagi, tolong tata kelola jelas. Oke, ini modalnya berapa? 1,5 M. Berarti jangan ada korupsi di antara pinjaman, proses peminjaman modal. Kemudian siapa yang dapat, yang memberi izin, yang punya hak untuk memberikan izin. Dikorupsi tidak, itu ditata ulang. Ya kan, kita tahu bahwa banyak MBG, SPPG itu dibangun oleh teman-teman kita dari TNI, dari polisi. Nah itu seperti apa? Perlu dicek juga supaya betul-betul bahwa dana yang sudah disisihkan dari APBN untuk memberikan makan gratis ini jelas sampainya. Jadi siapa yang mendapat, izinnya kemana? Ini soalnya kalau korupsi itu soal izin.
Saya misalnya mau membuka SPPG, saya izin kemana? Cukup satu pintu. Dan sekian, sekian, sekian. Oke, saya dapatnya sekian berapa anak, 10.000 misalnya. Sudah tidak ada lagi pemotongan, oh saya supplier dari si A, saya kawannya komandan B. Begitu nggak ada. Jadi sampai ke anaknya, katakan utuh 10.000, ya 10.000 itu dimasak. Lalu kita baru bicara soal apa mampu satu dapur masak 3.000 orang misalnya. 3.000 anak itu masaknya tidak bisa masak pagi untuk dimakan siang, nggak bisa, harus malamnya. Ya kan? Lalu ahli gizi bilang bahwa makanan disajikan dalam suhu 60 derajat. Mana bisa? Jadi yang ada itu basi. Nah, kenapa begitu? Itu dievaluasi. Kenapa sih tidak dikembalikan ke kantin sekolah saja? Uangnya di kantin sekolah yang ngurus orang tua murid dan kantin, sehingga memasaknya mungkin buat 200 anak, 300 anak. Lebih mudah. Bisa dimasak subuh sehingga makan siang masih hangat, masih fresh. Dan bisa diukur, dan itu pasti belanjanya di pasar, bukan lewat supplier yang sudah ditetapkan, yang juga sudah menyogok atau mengambil, memotong uang yang sudah dianggarkan, misalnya 15.000 per anak. Oke, barusan Anda menyebutkan dikembalikan ke kantin sekolah. Lalu bagaimana dengan nasib SPPG-SPPG yang sudah dibuka di banyak tempat atau di banyak daerah? Apakah layak untuk ditutup atau seperti apa, Pak? Dari awal saya sudah katakan begitu. Kalau sudah terlanjur, ya pemerintah yang harus memikirkan bagaimana, jangan tanya kita-kita. Saya sudah memberikan masukan lama. Ya, terserah mau diapakan, dibagi, kalau di SPPG 1 di itu ada berapa sekolah, bagi saja. Nah, lalu sekarang Anda akan tanya bagaimana mengembalikan uang. Nah, itu yang harus dibahas. Makanya saya bilang moratorium dulu, kemudian pikirkan bagaimana cara mengelola MBG ini dengan baik, karena ini program bagus. Ya kan? Dan sekali lagi dalam BGN ini harus terlibat BPOM, karena BPOM adalah badan yang memberi izin keselamatan keamanan pangan. Kalau dia tidak ada, jadi tidak ada yang pengontrol. Selama ini saya sudah selalu sampaikan, mana BPOM, mana BPOM. Saya cek ke BPOM sudah ada, tetapi tidak ada anggaran. Nah, ini kan sama aja bohong. Kita tahu kalau weekend atau libur besar, yang ada bukan makanan yang dimasak, tapi makanan jadi, yang syarat dengan gula, lemak, ya kan, dan garam. Dan itu tidak sehat buat anak-anak. Itu harus ada BPOM yang mengawasi. Nah, di yang baru juga tidak ada orang BPOM. BPOM paham soal gizi. Jadi dia bisa, kalau disebut, kemarin Bakom menyebut bahwa, oh ada direkturnya, ya bukan, direkturnya kan pelaksana, pengambil keputusannya menentukan bagaimana gizi yang baik, berapa komponennya, kan harus wakil ketua BGN. Tidak bisa siapa-siapa, dan di situ harus ada BPOM yang akan memberikan approval bahwa makanan ini sehat, makanan ini aman buat dikonsumsi. Ingat, yang mengkonsumsi adalah anak-anak di mana pencernaannya belum sempurna. Akan sangat rawan dengan misalnya alergi, misalnya macam-macam. Itu yang harus diperhatikan. Ya, dengan adanya kasus ini, apakah menurut Bapak BGN perlu membuka transparansi soal anggaran ke publik? Ya haruslah, karena dia pemegang anggaran terbesar di Republik ini. Untuk moratorium sendiri, berapa lama saran Bapak untuk MBG? Terserah bagaimana mengevaluasi. Kan tugasnya moratorium adalah menghentikan sementara. Lalu evaluasi semua masalahnya di mana, bagaimana memperbaikinya, bagaimana mengantisipasinya, lalu menetapkan tata kelola yang benar bagaimana. Ingat bahwa ini penggunaan APBN, jadi tata kelolanya harus, yang bertanggung jawab adalah orang yang paham soal tata kelola administrasi negara. Bukan orang-orang dari mana-mana yang pindah profesi gitu ya. Dia harus paham. Boleh pindah profesi tapi dia paham soal tata kelola administrasi negara. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Ya.